Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai anggaran pendidikan, di mana materi ini merupakan kelanjutan untuk mata kuliah Ekonomi Pendidikan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut akan lebih nyata setelah terrealisasi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, akan tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, seperti perencanaan, pendanaan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan sistem pendidikan. Dan peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen yang baik dan profesional. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Nah, salah satu sumber yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Nah, komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah itu pasti memerlukan biaya. Nah, komponen-komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya supaya dana yang ada dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan optimal untuk menunjang tujuan pendidikannya. Nah, oleh karena itu, perlunya kita memahami mengenai anggaran pendidikan ini. Nah, untuk mencapai sasaran berbagai kegiatan di bidang pendidikan, baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah, sangat tergantung kepada pembiayaan guna membiayai berbagai kegiatan tersebut. Nah, adapun pengertian dari anggaran pendidikan menurut Nanang Fatah pada bukunya tahun 2000 halaman 47, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Sedangkan anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dengan bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di suatu lembaga pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, dari pengertian tadi tampak bahwa penganggaran dan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan uang, namun juga memberi gambaran tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam anggaran, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan besarnya biaya atau dana yang akan digunakan. Sehingga terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian besar, yaitu besarnya dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kegiatan yang akan dilaksanakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang akan digunakan untuk suatu kegiatan yang telah disusun untuk jangka waktu tertentu. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran ini, yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasinya. Sehingga ketika pembagian tugas terkait dengan wewenang dan tanggung jawab jelas, maka dalam manajemen atau dalam organisasinya, dalam lembaga sekolahnya akan bisa menganggarkan dengan baik juga. Lalu yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Mohon maaf, akuntansi seharusnya. Nah, maksud di sini adalah harus ada orang yang paham ya bagaimana
menyusun ataupun melaksanakan anggarannya. Jadi harus paham mengenai sistem akuntansi atau sistem pencatatan keuangan. Lalu yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Maksudnya di sini nantinya akan ada pengawasan, menganalisis sejauh mana anggaran-anggaran yang disusun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, terutama apakah menunjang tujuan dari pendidikannya atau tidak. Lalu yang keempat, adanya dukungan dari pelaksana, mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Nah, pastinya dalam penyusunan anggaran ini harus ada dukungan, harus ada peran serta juga, baik dari pimpinan, dari kepala sekolah, maupun staf, guru, dan lain sebagainya. Semuanya harus saling mendukung dan saling melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan karakteristik anggaran. Nah, anggaran pada dasarnya itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Yang pertama, sisi penerimaan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Nah, dalam dunia pendidikan, pembahasan sumber dana pembiayaan pendidikan itu dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Sudah pernah dijelaskan ini dalam video sebelumnya. Nah, besarnya biaya pendidikan dari pemerintah itu ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah setelah mempertimbangkan skala prioritasnya. Lalu besarnya penerimaan dari masyarakat, baik perorangan maupun lembaga, yayasan yang berupa uang tunai, barang, hadiah, ataupun pinjaman bergantung pada kemampuan lembaga dan masyarakat setempat dalam memajukan pendidikannya. Lalu besarnya dana yang diterima dari orang tua berupa iuran seperti SPP yang langsung diterima sekolah didasarkan atas kemampuan orang tua dan ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Sedangkan ada lagi penerimaan-penerimaan lainnya yaitu dari sumber-sumber lainnya, ya, yaitu bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan bagi dana pendidikannya. Itu adalah anggaran dilihat dari sisi penerimaannya. Selanjutnya, ada sisi penerimaan, maka akan ada sisi pengeluarannya, yaitu terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Dalam pembahasan pengeluaran, istilah-istilah yang digunakan adalah seperti recurrent expenditure, yaitu pengeluaran rutin atau yang bersifat berulang tiap tahun, seperti misalkan gaji, barang-barang yang harus sering diganti, perlengkapan gitu ya, kayak spidol mungkin ya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada capital expenditure, yaitu pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama, seperti misalkan gedung, laboratorium, sarana olahraga, dan lain sebagainya. Nah, dari seluruh penerimaan, sebagian itu dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana prasarana, dan sebagiannya diberikan kepada kepala sekolah melalui beberapa saluran. Nah, selain anggaran rutin, terdapat juga anggaran proyek yang setiap tahunnya disalurkan oleh Departemen Pendidikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekolahnya. Nah, anggaran rutin pemerintah pusat dibiayai seluruhnya dari penerimaan pajak, sedangkan anggaran proyek dibiayai dari surplus anggaran rutinnya. Itu jadi penerimaannya ya tadi sudah disampaikan. Nah, untuk pengeluarannya dipergunakan adalah untuk hal-hal yang seperti ini. Terutama ya tadi dilihat dari yang setiap tahun itu harus dibeli atau harus diganti yang terus berulang ya. Lalu ada juga pengeluaran yang sifatnya itu tahan lama gitu ya. Seperti misalkan gedung, ya laboratorium, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, jadi pengeluaran anggaran pendidikan itu untuk itu. Selanjutnya kita akan membahas juga terkait dengan fungsi anggaran. Nah, di samping anggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian,
juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Nah, anggaran dapat dipergunakan untuk melihat apakah program kegiatan terlaksana dengan baik, serta apakah penggunaan dana untuk membiayai program tersebut sudah sesuai, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Nah, adapun untuk melihat perkembangannya, anggaran itu memiliki fungsi-fungsi antara lain yang pertama sebagai alat penaksir, yaitu mampu menilai dan menentukan besaran dari alokasi penganggarannya. Lalu yang kedua sebagai alat otoritas pengeluaran dana, ketika sudah dianggarkan ya dalam anggarannya, maka otomatis dana tersebut harus dikeluarkan karena sudah teranggarkan pada tahun yang bersangkutan lah. Misalkan di tahun ini anggarannya sudah disusun sedemikian rupa, jika memang ada alokasinya maka harus dikeluarkan. Jika tidak ada alokasinya dalam anggaran, maka tidak boleh dikeluarkan. Lalu yang ketiga sebagai alat efisiensi. Nah, anggaran sebagai alat efisiensi ini merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian. Nah, dari segi pengendalian, jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka standar dibandingkan dengan realisasi biaya yang melebihi atau kurang dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan. Jadi harus dilihat nih dalam fungsi ini bahwa anggaran itu bisa melihat sebagai apakah anggaran yang sudah disusun dan digunakan itu sudah efektif dan efisien gitu ya. Dilihat apakah ada kelebihan atau terjadi pemborosan. Itu adalah fungsi anggaran yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya kita pun harus memahami mengenai bentuk-bentuk desain dari anggaran. Nah, yang pertama ada anggaran butir per butir atau line item budget. Anggaran butir-butir atau per butir merupakan bentuk anggaran paling simpel, paling sederhana, dan banyak digunakan. Nah, dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori. Misalkan untuk gaji, upah, honor, itu menjadi satu kategori. Ya. Lalu nanti untuk hal-hal yang lainnya, pembelian misalkan papan tulis, spidol, itu nanti akan menjadi satu kategori juga. Ya, jadi dipilih dulu kategorinya, ya, lalu apa saja, nah nanti akan dipisahkan berdasarkan kategori tersebut. Lalu yang kedua ada anggaran program atau program budget system. Nah, bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Pada anggaran biaya butir per butir dihitung berdasarkan jenis butir item yang akan dibeli, nah, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis programnya. Misalnya, jika dalam anggaran butir per butir disebut gaji guru itu item pertama, sedangkan dalam anggaran laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran hanyalah satu komponen saja, dalam satu program saja. Lalu yang ketiga ada anggaran berdasarkan hasil atau performance budget. Nah, ini sesuai dengan namanya, bentuk anggaran ini menekankan hasil atau performance-nya dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Nah, anggaran bentuk ini lebih mengutamakan perhatiannya kepada penampilan, performance, hasil, ataupun output-nya. Setiap pengeluaran dari anggaran ini selalu dan harus dibandingkan dengan hasil yang akan dicapainya. Bentuk anggaran ini sering disebut dengan anggaran berdasarkan cost benefit, yaitu perbandingan antara apa yang dikeluarkan, cost, dan manfaat yang dicapai atau benefitnya apa. Lalu yang keempat, sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran PPBS, Planning, Programming, Budgeting System atau SP4. Nah, PPBS merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Pada dasarnya anggaran bentuk ini menekankan kepada setiap kegiatan yang telah direncanakan secara cermat. Lalu kegiatan ini diperhitungkan dengan tujuan yang akan dicapainya. Dengan kata lain, pengkajian kegiatan beserta penganggarannya berorientasi pada prinsip cost benefit atau asas manfaat.
Namun demikian, segi prosedur pun menjadi perhatian yang cukup ketat pada bentuk desain anggaran. Nah, itu adalah bentuk-bentuk desain anggaran yang perlu kita pahami, yang nantinya pun akan kita praktikkan ya ketika misalkan saudara menjadi bendahara misalkan di sekolah, ataupun misalkan bagian-bagian keuangan, ataupun tim di dalam sekolah yang nanti akan menyusun anggaran sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga tahap-tahap yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan penganggaran. Nah, persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efektif dan efisien, mengalokasikan dana secara tepat sesuai dengan skala prioritas. Nah, itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematik. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan penganggaran, yaitu yang pertama harus mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggarannya. Kita harus bisa memahami atau kita harus bisa mengidentifikasi apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ya dalam periode anggaran tahun ini, sehingga jelas dalam penyusunan atau perencanaan anggarannya. Dalam penyusunan anggarannya jelas mengacu kepada apa nih kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran sekarang. Lalu yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin, ataupun materialnya. Nah, harus bisa diidentifikasi juga sumber-sumber yang pendapatannya atau penerimaannya. Lalu berapa alokasi pengeluaran yang akan dikeluarkannya. Nah, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Nah, ketika kita mau menyusun anggaran, kita harus menyusun semuanya dalam bentuk uang, ya. Jadi tidak boleh misalkan barter gitu ya, atau tadi menukar gitu. Tidak bisa, harus membelikan dan harus dituliskan dalam anggarannya itu harus dalam bentuk uang gitu ya. Karena ya tadi bahwa anggaran ini merupakan pernyataan finansial, jadi betul-betul harus dinyatakan secara finansial, harus dituliskan berapa nominalnya. Lalu yang keempat, memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati. Nah, setelah tadi mengidentifikasi ya kegiatannya, mengidentifikasi sumber-sumbernya, lalu menyatakan sumber-sumbernya itu dalam bentuk uang, dalam bentuk nominal gitu ya. Setelah itu menyusun anggarannya atau memformulasikan anggarannya. Nah, namun yang perlu dipahami ketika kita menyusun anggaran harus sesuai dengan format yang telah disepakati. Format yang dibuat oleh sekolah ataupun mungkin format yang memang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya. Kita harus mengikuti format yang telah disepakati. Dan yang kelima, usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang, yaitu pengambil keputusan. Nah, dalam tahap ini dilakukan kompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara objektif dan subjektif. Nah, yang pasti, yang jelas ketika kita sudah merancang, memformulasikan anggaran, menyusun anggaran, maka perlu disetujui oleh yang berwenangnya. Contohnya, kalau di sekolah, harus disetujui oleh kepala sekolah, komite sekolah, ya, sebagai orang-orang yang berwenang di tingkat sekolah, ya, terutama kepala sekolah dalam pengambilan keputusannya. Nah, semuanya itu disusun di dalam rapat-rapat untuk mengkoordinasikan, ya, terkait dengan anggaran yang akan digunakan untuk tahun pelajaran misalkan, setiap tahun pelajarannya. Itu adalah tahap-tahap yang perlu kita pahami yang nantinya menjadi pertimbangan kita dalam perencanaan penganggaran. Namun ada ketentuan pembiayaan pendidikan yang harus kita pahami, yaitu didasarkan atas kebutuhan biaya penyelenggara pendidikan di setiap daerah yang didasarkan atas satuan biaya yang sama. Jadi diusahakan satuan biaya di setiap daerahnya itu sama gitu. Lalu yang kedua, alokasi setiap daerah ditetapkan berdasarkan jumlah sekolah, kelas, siswa, dan pegawai sekolahnya.
Itu yang perlu kita pahami dalam ketentuan pembiayaan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai pengawasan anggaran. Nah, konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Nah, pengawasan anggaran sendiri merupakan kegiatan untuk menjamin anggaran pengumpulan pendapatan-pendapatan dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dengan kata lain, melalui pengawasan anggaran, diharapkan dapat mengetahui sampai di mana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan perbaikan dan harus juga diproses melalui jalur hukum. Adapun secara sederhana, proses pengawasan itu terdiri dari 3 kegiatan pokok, yaitu memantau, memonitoring, gitu ya, bagaimana anggaran yang digunakan, lalu menilai. Dalam pengawasan anggaran ini, kita harus bisa menilai antara rencana anggaran dengan pelaksanaan anggarannya itu seperti apa. Dan yang ketiga, melaporkan hasil-hasil temuan. Nanti dalam pengawasan anggaran, ketika kita menemukan sesuatu yang berbeda antara perencanaan dengan pelaksanaan, maka perlu dilaporkan hasil-hasil temuannya yang nantinya akan dimintai klarifikasi kepada si penyusun anggaran ataupun pelaksana anggaran atau kegiatan. Itu konsep pengawasan anggaran yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya adapun tahap-tahap dalam pengawasan. Yang pertama adalah penetapan standar atau patokan yang digunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Nah, perlu adanya penetapan atau standar standar yang menjadi patokan, gitu ya, dalam pengawasan anggaran ini, gitu ya, baik dari sisi kuantitasnya, kualitas, biaya, ataupun waktunya. Biasanya itu sudah ditentukan oleh kementerian ataupun berkolaborasi misalkan dengan bagian pengawas keuangan, gitu ya. Badan Pengawas Keuangan BPK ataupun lembaga-lembaga lain lah yang ada kaitannya dengan pengawasan. Lalu yang kedua, mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, perlu dalam pengawasan ini kita memahami dan harus membandingkan, ya, bagaimana kenyataan di lapangan, yaitu pelaksanaannya seperti apa, lalu bisa dibandingkan juga dengan standar yang telah ditetapkan oleh penyusun anggarannya, ya. Nah, apakah sudah sesuai atau tidak? Lalu yang ketiga, mengidentifikasi penyimpangan atau deviasi. Nah, maksudnya dalam pengawasan ini kita harus bisa melihat atau mengidentifikasi apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam perencanaan ataupun pelaksanaan anggarannya, gitu. Dan yang keempat, menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi-materi rekomendasi. Jika kita menemukan penyimpangan ataupun hal-hal yang perlu kita pertanyakan, itu nanti kita berikan rekomendasi pada pelaksana, penyusun ataupun pelaksana anggarannya. Sehingga nanti harus diperbaiki antara perencanaan dan pelaksanaannya seperti apa. Itu adalah tahap-tahap pengawasan yang perlu dipahami juga. Dan adapun sasaran pemeriksaan anggaran sekolah, ya, biasanya apa yang menjadi sasaran pemeriksaan anggaran untuk sekolah, yang pertama adalah pemeriksaan kas. Pemeriksaan kas dimaksud untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan jumlah uang yang seharusnya ada melalui catatannya. Nah, pemeriksaan kas dilakukan untuk mengetahui pengurusan, pembukuan, pencatatan, penyimpangan uang kas, pengaturan dokumen keuangan, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau belum. Nanti itu yang akan menjadi sasaran pemeriksaannya atau pengawasannya. Lalu yang kedua, pemeriksaan pengurusan barang. Nah, pemeriksaan ini dilakukan terhadap seluruh persediaan barang yang ada.
Pemeriksaan barang yang sifatnya lebih kompleks daripada pemeriksaan kas. Karena bukan saja banyaknya jumlah barang yang ada dengan barang yang seharusnya ada, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap cara penyimpangannya, pemeliharaannya, penyimpanannya, mohon maaf, bukan penyimpangan ya, penyimpanannya, pemeliharaannya, dan penggunaan dari barang tersebut. Lalu yang ketiga adalah tuntutan ganti rugi. Ketika terjadi kerugian dari anggaran yang sudah ditetapkan, maka harus ada tuntutan ganti ruginya. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan anggaran pre-audit. Pre-audit di sini maksudnya pencegahan. Nah, pre-audit merupakan salah satu jenis audit yang dilaksanakan untuk mencapai sistem pelaporan keuangan yang berkualitas. Hal penting yang mendukung pelaporan keuangan yang bagus adalah didasarkan pada data yang bagus, sehingga menghasilkan perencanaan yang baik, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang baik juga. Nah, pre-audit yang baik dan terukur serta profesional itu akan berfungsi mengurangi penyimpangan atau fraud dan dapat mencegah korupsi di lembaga yang melakukan atau melaksanakan. Itu adalah sasaran pemeriksaan anggaran sekolah ya. Jadi perlu kita pahami ya, perlu kita ketahui apa saja yang menjadi sasaran dalam pengawasan sekolah ini terkait dengan anggaran pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemahaman awal kita, konsep awal mengenai anggaran pendidikan. Minggu depan nanti kita akan mencoba menjelaskan terkait dengan bagaimana dalam menyusun anggaran pendidikannya. Itu kita akan berbicara mengenai RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruhnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.